Tok sejahtera rakyatnya melangsa. Apa nih? Duit. Apaan tuh? Tok sejahtera rakyatnya melangsa. Ya benar, koruptor sejahtera tetapi rakyat melangsa. Kok bisa? Begini penjelasannya. Jadi sebenarnya korupsi ini menjadi salah satu contoh sikap ketamakan para pemerintah yang hingga kini tak dapat kunjung diberantas tuntas. Hal tersebut sangatlah merugikan mereka, para warga yang berada di bawah garis kemiskinan. Bansos yang seharusnya tersalurkan secara tepat, yaitu kepada mereka yang berada di bawah garis kemiskinan, tetapi tidak tersalurkan secara seharusnya. Padahal, rakyat yang di bawah garis kemiskinan seharusnya mendapatkan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup hariannya. Lantas, bagaimanakah cara pemerintah menghadapinya? Apakah penghasilan warga negara Indonesia telah mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari? Dan apakah penghasilan warga negara Indonesia telah mencapai batas kemiskinan yang ada? Berikut ini berbagai wawancara yang kami lakukan kepada berbagai narasumber mengenai penghasilannya dari berbagai profesi. Mengajar di SMA Islam Wali Songo. Wira swasta atau berdagang. Saya bekerja sebagai dokter di Bandara Soekarno-Hatta. Sebagai karyawan di bank swasta. Diterima sebagai aparatur sipil negara ASN sejak tahun 2005. Seumur anak yang nomor 2 31 tahun. Saya sudah mengajar 10 tahun. Sudah mulai. Di sana cukup rutin. Kadang sehari juga 20. Gampang banget. Jualan sepi, nggak ada orang. Yang pasti pembelajaran tidak berjalan dengan baik karena dilakukan secara daring. Sebagian besar siswanya itu tidak memiliki HP sehingga sulit melakukan pembelajaran secara daring. Rata-rata pada di PHK. Aduh, sangat sedih banget ya, sangat menurun pendapatan. Dampaknya sesuai dengan kinerja kita yang memang berhubungan dengan orang-orang yang terpapar ataupun yang sudah terbukti PCR positif. Kementerian Kesehatan, khusus untuk tenaga kesehatan, pemerintah menyediakan insentif. Insentif ini bukan secara cuma-cuma, tapi sesuai dengan kinerja kita. Nggak dapat kok, di sini nggak dapat. Wilayah saya itu mendapatkan BSU dan BLT. Bantuan dana ada, kemarin sempat mendapatkan dana BSU. Pernah 1 kali 1.200.000, nggak lupa itu sampai sekarang. Wah, itu mah sangat kecewa lah. Rumah sakit yang di bawah pemerintah daerah ataupun swasta, beberapa orang yang sudah masuk rumah sakit menjalani perawatan itu istilah kasarnya di-COVID-kan. Jadi sebenarnya dia bukan COVID untuk mendapatkan bantuan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Bantuan tersebut nantinya masuk ke rekening rumah sakit atau secara otomatis. Kami berharap untuk TPG dibayarkan setiap bulan dan tepat waktu. Karena untuk guru swasta, TPG itu satu-satunya biaya atau gaji guru itu dari TPP. Karena dana dari BOS itu tidak diperbolehkan. Harapan Mbak pengennya harus mengerti keinginan masyarakat. Memakmurkan rakyat kalau perekonomian rakyat. Harapan saya calon presiden hendaknya tetap melakukan tindakan-tindakan yang real sesuai dengan mekanisme sebagai presiden dalam menekan angka KKN. Maksudnya meningkatkan kinerja aparat ataupun badan-badan yang berhubungan dengan pemberantasan KKN seperti kepolisian, kejaksaan, KKN, ICW, dan lain-lain. Menganalisa data-data yang mengumpulkan indeks kinerja, indeks yang berhubungan dengan korupsi agar dapat diterapkan sehingga unit-unit di bawah presiden ataupun unit yang berada sinergi dengan presiden dapat bekerja lebih optimal dalam penegakan dan pemberantasan korupsi atau KKN. Yang pasti itu mensejahterakan rakyat kecil, membuat lapangan pekerjaan lebih besar, membangun infrastruktur Indonesia yang lebih baik, dan juga
juga yang paling penting memberantas korupsi. Korupsi banyak dibahas tapi sulit diberantas. Mari kita tuntaskan dan tegakkan keadilan. Apa nih? Mau duit? Nggak duit aja, koruptornya sudah